Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat semuanya kan? Nah, teman-teman semuanya yang kelas 9 SMP di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya, kali ini saya akan bahas soal tryout Kulon Progo untuk kelas 9 SMP tahap pertama ya. Dan di sini ada paket A dan paket B, namun saya memilih yang paket A yang mau kita bahas. Oke, ini soal matematika. Kita langsung mulai aja dari nomor 1. Nomor 1 ya teman-teman semuanya. Ini soalnya. Suruh perhatikan pernyataan berikut, kemudian berilah tanda centang pada pernyataan yang bernilai benar atau salah. Yang pertama, selisih terbesar suhu maksimum dan minimum terjadi pada bulan Agustus. Oke, gini. Kita mencari selisihnya ya antara bulan Agustus, September, Oktober, Novembernya. Jadi di sini kita mencari selisih dan juga jumlah untuk bulan Agustus. Untuk bulan Agustus itu selisihnya nanti tinggal kita kurangi aja, yang terbesar dikurangi yang terkecil ya. Oke. Nah, untuk bulan Agustus itu berarti 29,2 dikurangi 20,6, selisihnya nanti sama juga dengan 9,4. Kemudian bulan September selisihnya 29,8 dikurangi 21,5, selisihnya 7,3. Dan bulan Oktober itu selisihnya 29,9 dikurangi 22,5, yaitu 7,4. Bulan November selisihnya 29 dikurangi 23, yaitu 6. Sedangkan jumlahnya 20,6 ditambah 29,2, 49,8. Bulan September jumlahnya 51,3 dan Oktober selisihnya jumlahnya 52,4. Bulan November jumlahnya 23 tambah 29 itu 52. Oke, tinggal kita cek aja satu persatu selisih terbesar dari 9,4, 7,3, 7,4 dan 6 itu terbesarnya berapa? 9,4, dan itu ada di bulan Agustus. Berarti ini benar. Jumlah terbesar terjadi pada bulan Oktober, benar enggak? 49,8, 51,3, 52,4 dan 52, terbesarnya 52,4 atau di bulan Oktober. Benar lagi. Terus yang ketiga, jumlah terkecil suhu maksimum minimum terjadi pada bulan November. Terkecilnya jumlahnya ini tadi, terkecilnya mana? Terkecilnya adalah 49,8. Jadi bukan di bulan November, ini harusnya di bulan Agustus. Jadi nanti ini salah ya, harusnya Agustus. Bulan Oke, jadi jawabannya benar-benar salah. Kemudian nomor 2, diketahui A sama dengan min 4, B-nya 6, C-nya 2, nilai dari A kali B dibagi B kali A plus C. Berarti ini nanti min 4 kali 6 dibagi 6 kali min 4 ditambah 2. Sama juga dengan min 24 dibagi min 6 kali min 2. 6 kali min 2. Min 24 dibagi 6 kali min 2. Hasilnya min 24 dibagi min 12. Ketemunya nanti 2. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman semuanya. Nomor 3,
Bibi mempunyai 4,5 kg gula pasir, kemudian membeli 2,5 kg gula pasir. Gula pasir tersebut dibagikan kepada sejumlah orang sama banyak dan setiap orang dapat 3/4 bagian. Jumlah maksimal paket gula pasir pada yang dapat dibuat adalah ada berapa? Oke, gini, karena dia membeli lagi berarti itu ditambah. Jadi 4,5 ditambah 2,5 nanti dibagi 3/4 sama juga dengan 7 dibagi 3/4 sama juga dengan 7 kali 4/3 dan itu 28/3 sama juga dengan 9/3 ya, 3 gitu ya. Nah, kalau kayak gini ini kita bulatkan ke bawah ya, 9,3 kita bulatkannya ke 9 karena yang sepertiga itu kalau mau dibikin satu paket sudah nggak bisa lagi. Jadi nanti jawabannya adalah 9 orang atau yang C jawabannya. Oke, soal nomor 4. Bu guru punya 28 roti coklat dan 42 roti keju untuk dibagikan kepada murid. Semua roti akan dimasukkan ke dalam beberapa kotak dengan jumlah roti coklat dan keju sama pada setiap kotak tanpa sisa. Banyak kotak maksimal yang dapat digunakan. Ini kita hanya ngitung FPB aja. FPB antara 28 dan 42. Kita bagi 2 ya. 14, ini 21. Kita bagi 2 lagi. Ini 7. Ini nggak bisa. Kita bagi 7. Ini 1. Ini 3. Kita bagi 3. Ini nggak bisa. Ini 1. Jadi nanti kalau ditanyakan FPB itu yang bisa dibagi semuanya, berarti 2 sama 7. 2 kali 7 hasilnya nanti 14 atau yang B. Nomor 5. Seorang murid akan membuat denah rumah pada kertas gambar yang berukuran 10 cm x 15 cm. Panjang dan lebar rumah tersebut adalah 30 meter dan 20 meter. Skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah berapa? Oke, gini. 30 meter itu sama juga dengan 3000 cm kali 20 meter itu 2000 cm. Padahal kertasnya ukurannya hanya 15 cm kali 10 cm. Nah, skalanya nanti kita yang kecil dengan yang kecil atau yang besar dengan yang besar. Misal kita ambil yang kecil dengan yang kecil. Berarti 10 per 2000. Itu sama juga dengan 1 banding 1 per 200 atau bisa dituliskan 1 banding 200 itu. Dipilih nggak ada karena itu pertanyaannya yang mungkin. Kalau kertasnya ukurannya segitu, kita bisa gambarnya itu lebih kecil dari ukuran kertas gitu ya. Nah, lebih kecil itu artinya apa? Skalanya harus lebih besar. Nah, tadi skala harus lebih besar. Di sini kan 200 ya. 200 yang lebih besar dari 200 itu hanya satu, yaitu yang D. 1 banding 250. Jadi jawabannya yang D itu. Nomor 6. Perhatikan keadaan 4 orang pendingin berikut. Selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit. Setelah 6 menit adalah berapa? Oke, ini tinggal kita hitung aja. Setelah 6 menit di ruang pendinginkan nanti akan menjadi 15 ditambah 6 kali 2, 12, 27 derajat Celcius. Di ruang L, 17 ditambah 3 kali 6 itu 18, berarti 35 derajat Celcius. Di ruang M, 24 ditambah 4 kali 6, 24, yaitu 48 derajat Celcius. Di ruang N,
26 ditambah 6 kali 5 itu 30 atau 56 derajat Celcius. Nah, selisih terbesar itu kan hanya akan diperoleh dari yang terbesar dikurangi yang terkecil itu. Berarti apa? K dan N. Jawabannya yang C. Nomor 7. Pada suatu pesta untuk menjamu 150 orang diperlukan 20 kg beras. Jika banyak tamu yang diundang 120 orang, banyak beras yang dibutuhkan adalah berapa? Ini 150 orang itu butuh 20 kg. Kalau 120 orang butuh berapa? Tentunya lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu berapa? Karena orangnya semakin sedikit, berasnya semakin sedikit, itu perbandingan senilai. Loh, gimana cara ngitung perbandingan senilai? Caranya dengan kali silang. Kali silang itu gimana? 150 kali X sama dengan 120 kali 20. X-nya nanti dibagi 150 bisa kita coret, tinggal 120 dibagi 15 itu 120 dibagi 15 itu berapa? 8 ya, kalikan 2 berarti sama juga dengan 16 kg atau yang C. Nomor 8. Seorang pemborong mendapat proyek untuk membuat suatu bangunan. Pemborong tersebut membuat grafik hubungan antara tenaga kerja yang diperlukan dan waktu penyelesaian. Grafiknya sebagai berikut. Oke. Antara tenaga kerja dengan waktu penyelesaian itu namanya nanti perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu gimana? A ada B, C ada D. Nanti cara ngitungnya hasil kali selalu sama. Jadi kalau kita menjumpai berbalik nilai itu kayak gitu. Artinya A kali B sama dengan C kali D. Nah, kalau dari grafik gimana? Perkaliannya juga harus selalu sama. Kita ambil salah satu aja. Misalkan 60 pasangannya 2. Berarti perkaliannya selalu 60 kali 2, yaitu 120. Hasil kalinya segini. Pertanyaannya, kalau 12 orang, maka waktunya berapa? Waktunya kalau 12 orang, itu tinggal 12 atau 120 dibagi 12. Misalnya 10 hari. Nih, berarti jawabannya yang C. Nomor 9. Jika kelilingnya 48, keliling itu apa? 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 48. 2 kali panjangnya 2x ditambah lebarnya x sama dengan 48. 2-nya pindah ke kanan, berarti 3x sama dengan 48 dibagi 2 atau 3x-nya sama dengan 24. X-nya itu 24 dibagi 3 itu 8. Berarti di sini 2 kali 8 itu 16 cm. Ini 8 cm. Pertanyaannya adalah luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 16, lebarnya 8. Berarti 128 cm persegi. Itu yang C. Nomor 10. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Jika kelilingnya kurang dari 40. Kelilingnya kurang dari 40. Keliling kurang dari 40. Keliling itu apa? 2 kali panjang ditambah lebar kurang dari 40. 2 kali X plus 6 ditambah X kurang dari 40. 2 kali 2X plus 6 kurang dari 40. 4x plus 12 kurang dari 40. Pindah ke kanan, berarti 4x nya kurang dari 28, x nya kurang dari 7.
Tapi yang namanya sisi itu nggak boleh 0. Jadi lebarnya itu X itu nggak boleh 0. Berarti gimana? Karena nggak boleh 0, X-nya nanti kurang dari 7 dan lebih dari 0 itu. 4X plus 12 kurang dari 40, benar nggak? Benar, karena di sini tadi ada, jadi ini benar. Nomor 2, 0 sampai 7, benar nggak? Benar. Nomor 3, kurang dari 7, salah. Nomor 4, untuk bilangan X bilangan bulat, kemudian penyelesaiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar nggak? Benar ya, karena antara 0 sampai 7. Sorry, centang ya. Itu. Kemudian nomor 11. Fatah membeli 2 mie ayam dan 3 minuman harganya 33.000. Harga 1 mie ayam 2 minuman harganya 18.000, dan Rizky 2 minuman dan 2 mie ayam dan 1 minuman harganya berapa? Oke, ini kita pakai eliminasi. Oke. Jadi kita misalkan makanannya itu nanti dan minumannya itu biji. Berarti apa? 2X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Terus X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Oke, agar sama, yang atas ini nanti kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Kita kalikan 1, jadi tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 33.000 dikalikan 2, 2X ditambah 4Y sama dengan 36.000. Kurangi nanti yang menjadi minus Y sama dengan minus 3.000. Berarti Y-nya nanti harganya 3.000. X-nya kita masukin salah satu, masukin ke yang bawah aja. X ditambah 2 kali 3.000 sama dengan 18.000. X ditambah 6.000 sama dengan 18.000. Berarti X-nya nanti 18.000 dikurangi 6.000, 12.000 itu. Nah, yang harus dibayarkan oleh si Rizky berarti berapa? 2 mie ayam 2 kali 12.000 itu 24.000 ditambah 2 minuman 2 kali 3.000 6.000. Hasilnya nanti 30.000. Sekarang kita cek harga pesanan Rizky 30.000. Benar. Rizky menerima kembalian 10.000 jika membayar dengan 3 lembar 2 lembar uang 20.000. 20.000 kali 2 itu 40.000 ya. Jadi 40.000 dikurangi 30.000. Hasilnya nanti 10.000. Berarti benar. Harga 1 mangkok mie ayam 3 kali lipat harga gelas 1 gelas es jeruk. Salah ya, salah. Harusnya berapa? Harusnya 4 kali lipat, harusnya itu. Jadi jawabannya benar-benar salah. Nomor 12. Diketahui P-nya 2X plus 3, Q-nya 3X min 2. Nilai dari 2P min Q sama dengan berapa? 2P min Q ya berarti tinggal dikalikan aja. 2 kali P-nya itu 2X plus 3 minus Q-nya 3X min 2. 4X plus 6 min 3X plus 2. 4X min 3X. X 6 tambah 2 8. Jadi jawabannya X plus 8. 13.
nilai 3AB. Oke, dari grafik itu kita ketahui bahwa F1 sama dengan min 1 dan F4 sama dengan 5. F1 itu apa? A ditambah B sama dengan min 1. Kalau F4, 4A ditambah B sama dengan 5. Dikurangi A tambah 4A itu. A dikurangi 4A itu min 3A. Min 1 min 5 itu min 6. Berarti A-nya nanti min 6 per min 3 itu 2. B-nya kita masukin ke atas saja. 2 ditambah B sama dengan min 1. Berarti B-nya nanti min 1 min 2. B-nya min 3. Pertanyaannya adalah 3 kali A kali B. Jadi 3 kali 2 kali min 3. Hasilnya min 18. Itu yang C. 14. 50 kursi kalau untuk satu, U1 nya 50 atau A nya 50. Setiap tambah sebuah kursi bertambah 5, berarti B nya 5. Ini barisan aritmatika itu UN nya A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau U2 apa? U2 ya A ditambah B. Berarti 50 ditambah 5 atau 55. Jadi yang pertama ini salah. Salah yang pertama ya. Terus yang kedua, U5. U5 berarti A ditambah 4B. A-nya tadi 50 ditambah 4 kali 5. 50 ditambah 20. Hasilnya 70. Yang kedua ini benar. Yang ketiga, U11. U11 berarti A ditambah 10B. A-nya 50 tambah 10 kali 5. 50 ditambah 50. Hasilnya 100 cm atau 1 meter. Benar. Yang keempat, U15 berarti A ditambah 14B. 50 ditambah 14 kali 5. 50 ditambah 70. Itu 120 cm. Berarti 1,2 meter. Benar. Tuh. 5. Di suatu tempat makan disediakan meja persegi dengan 4 kursi mengelilingi meja seperti gambar berikut. Jadi kalau 1 itu ada 4. Kalau 2 ada 6. Kalau 3 ada 8. Nah ini kan ditambah 2 semuanya 10. Berikutnya nanti 12, 14, 16 dan seterusnya gitu ya. 6 meja cukup ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya 14. 16. Kita gambar dulu aja gini. Serat. Nah, di sini 110, berarti di sini 70. Di sini udah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, berarti 50. 170 tambah 50 120, berarti di sini 60. Di sini 120. X-nya itu berapa? X-nya ya berarti 60 ini. Jadi jawabannya 60. Nomor 17. Luas PQRS itu yang ditempel pada karton ABCD yang berbentuk persegi panjang lukisannya. Diketahui lukisan dan karton sebangun. Luas karton adalah berapa? Kita mencari panjang kartonnya dulu. Kita pakai perbandingan 52 per
80 sama dengan 65 per P ya, misalnya itu P. P-nya berarti 80 kali 65 per 52 dibagi 13, ini 4, ini 5, dibagi 4, ini habis, ini 20, berarti P-nya nanti 20 kali 5 itu 100. Pertanyaannya adalah luas itu panjang kali lebar. Lalu panjangnya tadi 100, lebarnya 80. Berarti hasilnya nanti 8.000. 18. Jika bidang nomor 3 sebagai alas, bidang yang menjadi tutupnya adalah, nah, alas sama tutup kita bisa ngira arah sendiri. Kalau di sini alasnya, maka tutupnya nanti di nomor 5 ya. Di yang B. 19. Jika segi 4 ABCD ditranslasikan T min 25, maka koordinat titik B. Titik B itu berapa, berapa? 4,5 ya. Kena translasi berarti ditambah min 25. Yang depan tambah yang atas. 4 ditambah min 2, 5 ditambah 5. Tipe aksennya nanti 2,10. Oh yang A. Oh 20. Nih titik A nya itu adalah min 2,4 ya titik A nya. Kita lihat titiknya masing-masing dulu. Titik A min 2,4, titik B 2,6, titik C 3,4, titik D 2,1, titik E min 2,1. Yang pertama, titik E ditranslasi. Jadi titik E nya min 2,1 tadi ditranslasi. Oke, translasi itu tinggal ditambah aja ya. Berarti E aksennya nanti min 2 tambah min 2 itu min 4, 1 tambah min 3, min 2. Berarti ini benar ya, kita centang karena benar. Terus yang kedua, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Itu artinya rotasi negatif 90 derajat. Loh, apa rumusnya negatif 90 derajat itu? Kalau dia itu titiknya E, Z, nanti bayangannya nanti akan menjadi Y, minus X. Y, minus X ya. Berarti titik A Y, minus X aksennya nanti menjadi 4,2. Berarti ini benar. Nomor 3, dilatasi itu tinggal dikalikan aja, faktor skalanya 2, berarti nanti B aksennya 2 kali 2, 2 kali 6 atau 4,12. Di sini malah 1,3, berarti ini salah. Nomor 4, terhadap garis X sama dengan 2. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan H itu rumusnya 2H minus X, Y. Jadi kalau X sama dengan 2, titik C nya nanti 2 kali 2 minus 3,4. Berarti 1,4. Berarti ini benar.
21. Kebun Pak Arif berbentuk seperti pada sketsa berikut. Luas kebun Pak Arif adalah berapa? Luasnya itu kita pecah-pecah aja. Yang pertama ada bangun setengah lingkaran, terus yang kedua bangun trapesium, nanti dikurangi bangun persegi panjangnya gitu ya. Oke, kita hitung luas setengah lingkaran dulu. Setengah lingkaran berarti setengah kali 3,14, R nya 10 kali 10, hasilnya 157. Luas trapesium, jumlah sisi jajar kali tinggi dibagi 2 ya teman-teman. Nah sekarang kita tarik ke sini dulu, ini 20 juga, 20 25, Pitagorasnya adalah 15. Jadi sini nanti 35 dikurangi 15 itu 20 gitu ya. Oke, nah kita hitung luas trapesiumnya dulu itu. Jumlah sisi jajar 35 ditambah 20 kali tingginya 20 dibagi 2, 55 kosong ya. Kemudian kita hitung luas persegi panjang. Tinggal 12 kali 8 atau 96. Jadi luas kebunnya nanti satu 157 ditambah, nah hasilnya nanti 611 meter persegi. Itu yang B. 22 keliling itu tinggal kita jumlahkan aja ya, ini yang sini itu nanti kita potong, kita pindah ke sini. Nah yang sini tadi kita hapus. Berarti sama aja, luas keliling persegi panjang ditambah keliling setengah lingkaran. Persegi panjang itu 2 kali 31 ditambah 17 sama juga dengan 2 kali 48, hasilnya berapa? 96 ya. Terus keliling setengah lingkaran, setengah kali 22/7, diameternya 28, bisa kita coret ini 2, hasilnya 44, tinggal kita jumlahkan aja. Nol simpan 1, 14 ya, 140. Jadi jawabannya yang A. 23 volumenya itu berarti volume balok ditambah volume limas. Volume balok tambah volume limas, tinggi limasnya nanti berapa? 30 dikurangi 24, berarti tinggi limasnya ini 6 ya. Jadi volume limas itu nanti
sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 6 kali 6, tingginya juga 6. Kita menjadi 72. Volume balok 15 kali 14 kali 10, 24 sorry 24 kali 10, hasilnya 3600. Ini kita jumlahkan menjadi 3672 atau yang B. 24. Ketinggian cairan akan menjadi berapa? Ini rumusnya itu gini. Tingginya mula tadi kan 28 ya. 28 ditambah 2/3 kali R. R itu jari-jari tabungnya. Jadi 28 ditambah 2/3 kali 6. 28 ditambah 4, hasilnya 32 itu yang B. 25. Ini tinggal kita lihat aja jumlah pengungsi, kita cek satu-satu ya. Tapanuli Tengah itu 17.000 sama dengan jumlah pengungsi di Langkat dan Pasaman Barat. Pasaman Barat ini, sedangkan Langkat ini. Coba kita jumlahkan 11.400 ditambah 4.600. 00061 6 ya. 6 berarti 16.000. Ini salah ya. Jumlah pengungsi paling banyak ada di Kabupaten Langkat. Salah juga, harusnya Tapanuli Tengah. Ini tadi salah. Juga salah. Pengungsi di tanah datar dan kota Sibolga menunjukkan angka yang sama. Datar dan Sibolga salah juga itu. Selisih pengungsi yang ada di Solok dan Humbang Sundutan. Solok dan Humbang Sundutan ya benar, karena yang 3 udah salah. Jadi di 26, selisih penumpang yang naik stasiun JIA dengan stasiun Wates adalah 737.750. Selisihnya tinggal kita kurangi aja. Jadi itu nanti dikurangi JIA itu 1.056 dikurangi Wates itu 466.306, hasilnya nanti 737.750. berarti ini benar. Yang kedua, kode stasiun Yogyakarta terbanyak, benar ya. Yang ketiga, selisih Yogyakarta Lempuyangan yaitu segitu, benar nggak itu? Kita kurangi dulu. Yogyakarta itu 6.464.550 dikurangi Lempuyangan 2.068.902. Nanti hasilnya 377.5348. Ini salah. Yang keempat, jumlah penumpang yang naik dari stasiun JIA dan stasiun Wates adalah itu. Kita jumlahkan 466.306 ditambah 056, hasilnya nanti 1.670.362. Jadi ini benar. 27. Diketahui 9C 22 anak, rata-rata hasil ulangan harian 28 siswa kelas 9C adalah 75. Pada hari itu 4 anak tidak masuk sekolah karena sakit. Setelah ujian berlalu, 4 anak mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai sebagai berikut.
Oke, nah ini totalnya nanti ini kalau kita jumlahkan itu adalah 316 ya, 316. Ini tadi kita memperoleh X1 itu adalah 75, N1 nya 28. Terus ini rata-ratanya X2 nya 316 dibagi 4, 79, N2 nya 4 itu. Kita mau mencari rata-rata gabungan. X gabungan itu rumusnya X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 dibagi N1 ditambah N2. Berarti nanti yang menjadi X1 kali N1 75 kali 28 itu 2100 ditambah X2 kali 2 316 dibagi 28 tambah 4 itu 32. Hasilnya nanti 2416 per 32 atau 75,5. Sekarang tinggal kita cek aja. Setelah diadakan ujian susulan, rata-ratanya berkurang. Enggak ya, yang tadinya 75 jadi 75,5 itu naik harusnya. Nah ini bertambah, ini berarti ini benar. Rata-rata keempat anak tersebut 79, benar. Rata-rata kelas 9C tidak mengalami perubahan, salah ya. 28. Selisih rata-rata dan median. Nah kita hitung rata-ratanya dulu. Ini kita kalikan dulu aja. 50 kali 4 200. Ini 720, 560, 720, 900 dan 500. Ini kalau dijumlahkan akan menjadi 3600 dibagi jumlah frekuensinya itu 48, hasilnya 75 itu apa? Rata-rata. Nah mediannya tengah-tengahnya 48 itu apa? 24 kita hitung, ini baru 16 tambah 8 24 ya, 24 setengah berarti masuknya ke 80, di mediannya nanti 80. Jadi selisihnya tinggal 80 dikurangi 75, hasilnya adalah 5 atau yang B. Nomor 29, peluang 0,4 mukul 50 kali, tinggal dikalikan aja. 0,4 dikalikan 50, hasilnya adalah 20 kali. Nomor 30, dua buah dadu bersama-sama, satu kali peluang munculnya mata dadu sama itu 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Totalnya ini ada 6 karena 2 dadu itu per 36, berarti 1/6. Nah itu pembahasannya. Jadi soal tryout pertama kali dari Kulon Progo menurut saya lumayan mudah, cuma yang jadi PR adalah masalah waktunya. Waktunya itu 30 soal dalam waktu 60 menit, satu soal hanya dikasih waktu 2 menit, dan permasalahannya di situ. Jadi teman-teman semuanya butuh sering latihan agar cepat dalam ngitungnya gitu. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga teman-teman semuanya kedepannya nilai TKA-nya memuaskan dan bisa diterima di SMA atau SMK yang diharapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.